warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitit tahirin syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati mu'allif hadzal kitab wa musyarrihi wa nasyirihi Ustaz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahali Ghafarallahu dzunubana wa nafa'ana bi ulumi ma syai'u lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita lanjutkan ngaji kita kitab Tafsir Jalalain ini. Kita mengkaji masih surat Asy-Syura, surat 42. Waktunya kita kaji ayat 12. Sehingga kita baca ayat 12 mulai ayat 12 sampai ayat 19. Ayat 12 surat 42 surat Syura. Kita baca sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu maqalimus samawati wal ardh yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli shay'in 'alim. Syara'a min ad-din ma as-sabiin wal-ladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tafarraqu fihi
Bismillahirrahmanirrahim. Lahu maqalidus samawati wal ard. Lahu miliknya As-Sami, Al-Alim, Al-Basir, yaitu Allah yang Maha pendengar, Maha melihat semuanya itu. Lahu baginya atau miliknya maqalidus samawati wal ard, tempat-tempat tergantungnya atau tempat-tempat penggantungan di langit dan bumi. Penggantungan apa saja, tergantungkan apa saja, rumus-rumus apa saja, kunci-kunci ay mafatihu khazainihima, ya miftah-miftah atau kunci-kunci dari perbendaharaan keduanya, baik ilmu langit maupun ilmu bumi, atau rumus-rumusnya, atau tempat-tempat perbendaharaannya, minal matori dari hujan, wal banat wan nabat dan tumbuh-tumbuhan, wa ghairihima dan selain keduanya. Itu semua milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Rumus-rumus tempat menggantungkan sesuatu, tempat-tempat tergantungnya sesuatu, atau kunci-kunci keberhasilan, kunci-kunci harta karun di langit maupun di bumi, itu semua adalah milik Allah. Yabsutu rizqo, yabsutu dialah yang meluaskan atau meratakan, membeberkan ar-rizqa rizki, aywasi'uhu maksudnya meluaskannya, liman terhadap orang yasha'u yang ia kehendaki. Maksudnya imtihanan sebagai ujian, apakah dia bersyukur atau tidak. Allah memang meluaskan rezeki kepada seseorang dan menyempitkannya kepada yang lain. Wayaktir, dan menetapkannya atau memutuskannya. Ayubayikuhu maksudnya menyempitkannya. Liman terhadap orang yasha'u yang ia kehendaki. Ibtilaan juga sebagai ujian, ujian untuk apakah dia sabar atau tidak, bertahan atau tidak, frustasi atau tidak, ambil jalan pintas atau tidak. Itu semua adalah ujian dari Allah yang sebetulnya masing-masing ada waktunya. Kalau dia berhasil sukses, bertahan, tetap serius, tetap optimis, tetap kerja keras, tidak frustasi, maka nanti akan sukses dia dan dia akan diluaskan. Begitu pula orang yang diuji dalam keluasan rezeki juga itu. Apakah dia bersyukur atau tidak, menjadi adigang-adigung atau tidak, menjadi lupa daratan atau tidak. Kalau dia sukses, maka dia berarti kuat, menjadi aminullah, menjadi bendaharanya Allah. Innahu sesungguhnya dia Allah itu bikulli syai'in terhadap setiap sesuatu, alimun adalah maha mengetahui. Karena kemarin sudah kita sampaikan bahwa semua yang ada ini, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak, baik yang fisika maupun metafisika, itu semua terkoneksi di dalam CCTV-nya Gusti Allah, di dalam programnya Allah, sehingga terhadap segala sesuatu ini Allah mesti tahu, karena tidak ada yang tidak terkoneksi. Kalau tidak terkoneksi dengan sistemnya Allah, dengan programnya Allah, dengan CCTV-nya Allah, maka tidak jadi wujud. Semua yang wujud ini semuanya terkoneksi, sehingga terhadap semuanya ini Allah Maha tahu. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Syara'a, Allah juga menetapkan syariat, mengatur lakum untuk kalian semuanya, minad dini dari agama,
dari ajaran agama ditetapkanlah ajaran agama untuk kita ini, untuk kalian semuanya. Ma sesuatu ajaran waso yang Allah wasiatkan bihi dengan agama tersebut, dengan sesuatu tersebut, Nuhan kepada Nuh. Maksudnya tidak apa saja yang disyariatkan itu juga seperti apa yang juga disyariatkan kepada Nabi Nuh. Huwa awalu anbiya'i syariah. Huwa Nabi Nuh itu, dia itu awalu anbiya'i syariati, awal dari nabi-nabi syariat. Aturan-aturan macam-macam itu dimulai dari Nabi Nuh pewahyuannya. Sedangkan sebelumnya itu ya syariat-syariat yang masih sangat pokok, tapi juga sudah ya, tidak hanya Nabi Nuh, juga Nabi Adam juga sudah diberi syariat, diberi aturan syariat untuk bagaimana ibadahnya, khususnya syariat yang pertama yaitu nikah. Pernikahan Nabi Adam tidak diatur dalam syariatnya, dan begitu pula pernikahan kepada anak-anaknya. Anak-anak Nabi Adam juga sudah diatur pernikahannya oleh Nabi Adam melalui wahyunya, supaya anak-anaknya dilakukan pernikahan silang antar lintas pasangan. Biasanya dulunya lahir dua berpasang-pasangan, tetapi pasangan itu supaya dioplos agar terjadi tidak gennya bisa menyebar. Kalau satu jalur, satu angkatan itu gennya mirip. Kalau mirip itu nanti mesti ada yang dominan, ada yang dan resesif. Yang bagus-bagus dominan, tapi resesifnya yang tidak muncul, yang buruk akan muncul. Sehingga tidak variatif. Termasuk kasusnya yang menentang syariat itu namanya Qabil, putranya yang tidak mau dipersilangkan dengan adiknya. Dia pengennya tetap dengan pasangannya yang sama-sama, dia ganteng, si pasangannya itu cantik sekali, tapi mungkin ada yang kelemahannya, ya satunya unsur-unsurnya tidak sama, sehingga dia menentang ketentuan syariatnya bapaknya, maka akhirnya dia disabda menjadi kafir dan menderita dalam kehidupannya, dan menjadi sebab yang pertama melakukan dosa besar, yaitu membunuh saudara. Walladzi auhayna ilaika, walladzi dan zat yang auhayna, walladzi dan dia juga, dia itu alladzi auhayna yang telah mewahyukan kepada, walladzi auhayna dan apa saja, alladzi auhayna yang telah kami wahyukan ilaika kepadamu. Maksudnya bahwa Allah lah yang mengatur syariat pada kamu tentang agama ini, seperti dia telah mewasiatkan terhadap Nabi Nuh dan orang yang telah kami beri wahyu ilaika kepadamu. Wa ma wasaina dan apa saja wasaina yang kami wasiatkan bihi dengannya Ibrahim kepada Ibrahim, wa Musa dan Musa, wa Isa dan kepada Isa. Maksudnya adalah agama ini yang diatur oleh Allah itu adalah juga sama dengan apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, diwasiatkan juga kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Walladzi auhayna ilaika dan sesuatu yang kami wahyukan kepadamu, wa ma wasaina bihi dan apa saja yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim kepada Ibrahim, Musa, wa Isa dan Isa. Artinya bahwa ajaran agama Islam ini adalah isinya juga ada kesamaan dengan apa yang ada syariatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa.
an aqimud dina, supaya kalian semuanya pada menegakkan agama. Wala tatafarraqu, dan janganlah sampai kalian semuanya pada bercerai-berai fihi, di dalam masalah agama. Hada huwa al-masyru' al-muwassa bihi. Hada inilah huwa dia al-masyru' yang disyariatkan, al-muwassa dan yang diwasiatkan dengannya, wal muwahhi dan yang diwahyukan ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dan dia itu at-tauhid, adalah tauhid. Jadi inti yang paling sama terhadap mulai apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, ini adalah syariat dan ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Kabura al-musyrikina ma tad'uhum ilaihi. Kabura ay aguma, sangat agunglah, sangat besarlah alal musyrikina, atas orang-orang musyrik, dosanya, maksudnya ma sesuatu tad'uhum ilaihi, tad'uhum yang kalian semua ajakkan, atau sesuatu yang sangat besarlah terhadap orang-orang musyrik, sesuatu yang kamu ajakkan kepada mereka ilaihi, dengannya, yaitu tauhid itu. Bahwa kamu mengajak bertauhid itu adalah sesuatu yang agung, bukan main-main, inti daripada ajaran agama itu. Allahu yajtabi ilaihi, Allah lah yajtabi ilaihi, yang yajtabi ilaihi, memberikan inspirasi, mendekatkan ilahi kepadanya, ila tauhid itu, man kepada seseorang yasha'u yang lagi ia kehendaki, wa yahdi dan memberi hidayah, memberi petunjuk ilahi kepadanya, ilahi kepada tauhid itu, man pada seseorang yunibu yang mau kembali, ayub bilu maksudnya yang mau menerima ila taatihi kepada taatnya. Bahwa Allah memang yang menjauhkan orang itu bisa bertauhid atau mendekatkan, memberi petunjuk kepada tauhid itu adalah Allah. Kalau orang yang mendapat hidayah adalah orang yang mau kembali sebabnya. Sehingga Rasul, sehingga dai, semuanya itu mengajak dalam arti hanya illal balaghul mubin, sebagai penyampai yang jelas saja. Tetapi hakikat dari hidayahnya itu adalah urusan Allah, iradahnya Allah, kehendaknya. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Wa ma tafarraqu, dan tidaklah mereka itu pada bercerai-berai, ai ahlul adyan, maksudnya para pengikut agama-agama fitini, di dalam masalah agama, bi an wahada ba'dun wa kafara ba'dun, bi an wahada, bahwasanya ada yang bertauhid ba'dun sebagian, wa kafara dan menjadi kufur ba'dun sebagiannya, itu terjadinya ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik, ada yang mukmin, itu semuanya terjadi illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali atau tidak terjadi perpecahan itu semua illa min ba'di, kecuali setelah apa yang ma ja'ahumul ilmu, setelahnya sesuatu ja'a yang telah datang kepada mereka al-ilmu, pengetahuan di tauhid itu. Jadi justru maksudnya terjadinya perpecahan itu adalah setelah mereka mengetahui, adanya pengetahuan bahwa itu betul-betul benar, bahwa itu betul-betul nabi. Seperti perpecahan terhadap
keyakinan kebenarannya Nabi Muhammad oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu justru setelah mereka tahu betul bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar. Tetapi apa? Mereka justru bercerai-berai, ada yang iman, ada yang tidak, macam-macam bagian. Karena mereka benci minal kafirin, dari orang-orang kafir, bainahum, di antara mereka. Bagian bainahum, karena kebencian di antara mereka. Mereka saling karena benci, itu ternyata bukan dari kelompoknya, itu ternyata didukung ini, didukung ini. Maksudnya pikiran-pikiran politis yang hasad. Itulah yang menjadikan mereka kemudian bercerai-berai, dalam arti berkelompok-kelompok, ada yang percaya, ada yang tidak, dan sebagainya. Setelah mereka itu tahu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika, walaula kalimatun, dan jikalau tidak ada ketetapan sabaqat yang telah lalu min rabbika, dari Tuhanmu, ditakhiril jazai, dengan mengakhirkan balasan. Maksudnya seandainya bukan karena sudah kadung ditetapkan oleh Allah bahwa siksa dan balasan perbuatan orang atau keputusan itu nanti di akhir ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah dinamakan yaumul qiyamah, maksudnya pada hari kiamat, sampai bahwa nanti itu pembuktian benar dan salah itu betul-betul setelah terjadi hari kiamat. Kalau bukan karena itu lagu dia, maka sungguh akan ditetapkan bainahum, di antara mereka, ditakdibil kafirin, dengan penyiksaan terhadap orang-orang kafir di dunia. Kalau bukan karena sudah diputuskan bahwa Allah nanti namanya siksa itu di akhirat, namanya terbuka benar hukum Allah yang pasti betul-betul adil itu di akhirat, maka orang kafir itu akan diputuskan, akan dihukum di dunia ini. Tapi karena sudah terlanjur ditetapkan itu, ya hukumannya nanti tetap di akhirat. Wa innal ladzina urisul kitaba, wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang yang urisul kitaba, diwarisi kitab suci, mim ba'dihim, setelah mereka itu, wahum, dan mereka itu al-yahudu, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Orang-orang yang diwarisi kitab suci itu lafi syakkim minhu, lafi syakkin adalah betul-betul di dalam keraguan minhu, darinya atau tentangnya. Itu min Muhammadin, dari Nabi Muhammad SAW, muribin, lagi betul-betul di dalam keraguan. Mauqi'in fil raibati, mauqi'in artinya terjatuh fil raibati, di dalam keraguan beneran. Falidzalika, maka karena itu tauhid, fad'u, maka ajaklah olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad, an-nasa, manusia, wastaqim, dan istiqomahlah kamu, maksudnya alaihi, atas mengajak itu, istiqomahlah kamu selalu berdakwah itu, kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Wala tattabi, dan janganlah kamu ikut ahwa'ahum, hawa nafsu mereka semuanya. Aibi tarkihi, maksudnya di dalam meninggalkan dakwah. Jangan sampai kamu berhenti ngaji, berhenti mengajak, karena ajakan tauhid itu betul-betul sesuatu yang agung dan sama, dan betul-betul kita butuh ngajak, karena orang-orang itu, khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang punya kitab suci, maupun orang-orang yang punya pikiran yang sehat, itu cenderung untuk menerima di satu sisi hati nuraninya dan pengetahuannya, tapi di satu sisi orang itu kalah dengan hawa nafsu dan setan-setannya, sehingga butuh ada yang menarik. Ada dai itu butuh, karena sebetulnya dia sudah tahu, tapi pengen ini ragu karena temannya kok enggak, saling menunggu, maka butuh diajak terus dan istiqomah, jangan sampai berhenti. Maka Nabi juga begitu, punya komitmen yang kuat, sampai akhirnya dia bersumpah pada pamannya itu, di negosiasi untuk berhenti itu, katanya seandainya
Karena Nabi sudah pernah didekati, disuap untuk berhenti. Muhammad, kamu gak usah dakwah, gak usah aja-aja, udah butuhmu apa? Butuhmu harta seberapapun akan kita kumpulkan. Butuhmu kamu jadi raja, tak jadikan raja. Butuhmu kamu punya istri yang paling banyak, paling cantik-cantik, tak kumpulkan semua. Maka kemudian Nabi bersumpah, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini, walaupun kamu letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, dunia semuanya berada di bawah kakiku, maka aku tidak akan berhenti untuk melakukan dakwah ini. Nabi sudah pernah disuap oleh orang-orang Makkah dengan suap yang paling besar, mau dijadikan raja atau dijadikan konglomerat atau dijadikan orang yang paling berpengaruh asal tidak mengajak dakwah. Ini maka Allah memerintahkan fastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.